Halo guys, balik lagi di channel Bang Odik, channel bahas selalu komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God 48. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan agar Mimin semangat buat video. Cerita berlanjut. Di saat Heiko dan Wentian yang masih berdebat, Feng Ximing menyeletuk, "Master Wentian, baru saja Yunce terbunuh. Sekarang Su'er membawa tubuhnya menuju ke alam Fairponic." "Apa?" Sontak Wentian kaget. Ia tak percaya akan hal itu. "Diamlah bajingan." Heiko menyuruh anaknya untuk tidak melanjutkan perkataannya. Tapi Feng Ximing tak menghiraukannya. "Iya, Master Wentian menginginkan cermin samsara. Kenapa kau tidak segera? Tapi aku punya permintaan. Karena itulah kau harus memenuhi janjimu." Feng Ximing membocorkan informasi tersebut, berharap Wentian mengabulkan permintaannya. Akan tetapi Wentian masih ragu dengan kebenaran tersebut. Namun berdasarkan reaksi dari Feng Ximing dan Heiko, hal itu bisa dikonfirmasi harusnya benar. Terbesit dalam pikiran Wentian, yang awalnya menginginkan 100 kilo kristal Purple Vein, tapi kali ini ia diberikan kesempatan oleh dewa untuk mengambil cermin samsara. "Kalau begitu, aku meminta pada Feng Ximing untuk membawaku ke alam Fairponic." Ayah Heiko mencoba menghadangnya. "Master Wentian terlalu agresif. Alam Fairponic adalah alam rahasia dari sekte kami. Kau jangan berpikir untuk menginjakkan kaki di sana," ujar ayah Heiko. Kalau begitu, ternyata Wentian mengeluarkan beberapa tebasan. Serangan tersebut membuat keadaan Heiko bersama ayahnya terancam. Seketika ayah Heiko mencoba menghadapinya menggunakan api poniknya. Selagi Heiko bersama ayahnya disibukkan menghalau serangan tersebut, sementara Wentian membawa Feng Ximing. Namun mereka berdua mengetahuinya. Ayah Heiko meminta berhenti bergerak. "Apa?" Peringatan barusan belum cukup. Tapi kali ini ayah Heiko tak ingin melanjutkan pertarungan. Ia ingin membuat kesempatan dengan Wentian. Tentu saja Wentian mau mendengarkan kesempatan apa yang mau dibicarakan. Pertama-tama harap menjaga rahasia mengenai Ponic God untuk sekte Divine Ponic. Kedua, ia akan memberikan setengah dari 100 kartik kristal Purple Vein. Kalau Wentian bisa mendapatkan cermin samsara, sekte Divine Ponic akan menjaga informasi ini untuknya. Meskipun mendapatkan cermin samsara, ia khawatir itu akan menjadi barang tak berfungsi. Walaupun begitu, Wentian setuju dengan semua syarat yang diberikan. Pada akhirnya, Heiko bersama ayahnya merasa lega karena bencana besar sudah dilewati. Meskipun begitu, mereka merasa bersalah pada Yunce karena tidak bisa melindunginya. Tapi hal itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tentang hal ini, mereka berharap Yunce bisa mengerti. Dengan begitu, ayah Heiko menunjukkan jalannya. Sementara Feng Ximing ditinggal. Langsung saja Heiko menjekik dengan erat, lalu diteruskan membanting ke tanah. Seketika aura mengerikan keluar dari Heiko. Tubuh Feng Ximing merintih ketakutan. "Bagaimana bisa aku melahirkan anak idiot sepertimu? Aku akan membunuhmu. Lakukanlah, aku membantu Wentian untuk mendapatkan apa yang aku mau. Su'er akan jadi milikku." "Bajingan!" Sembari Heiko mengajari Feng Ximing. "Su'er saudaramu, aku akan menghukummu sampai mati." Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Heiko hingga wajahnya lebam. "Kau benar-benar binatang." Pukulan diakhiri dengan Feng Ximing terlempar. "Feng Ximing, aku tanya padamu, jika Wentian bertemu Su'er, apa dia akan bertahan hidup? Kau berpikir pendek, tidak memikirkan sebab akibatnya. Kau hanya mempentingkan dirimu sendiri, sedangkan sekte Divine Ponic akan hancur karena mengalami bencana seperti ini." Mendengarkan nasihat dari ayahnya, Feng Ximing tersadar. Terlihat ia bersedih, menyesali perbuatannya. Apa yang dilakukannya memang salah. Lalu scene berpindah, yang memperlihatkan Wentian dan ayah Heiko yang baru mendarat di depan pintu masuk menuju ke alam Fairponic. Di sini Wentian merasakan aura Yunce yang menyebar. Di situ ayah Heiko tanpa melakukan apapun. Yang dilakukannya cuma melihat keadaan sekitar. Tampaknya Wentian menyadari bahwa ayah Heiko mencoba mengulur waktu. Wentian memprotes trik murahan yang digunakan ayah Heiko. Karena rencananya telah diketahui Wentian,
Tak ada pilihan lain ayah Hengke menghadapi Wen Tian. Hari ini ia akan mempertaruhkan nyawanya demi cucu dan menantunya. Kini ayah Hengke mengeluarkan energi api pornik yang menyelimuti tubuhnya. Di sisi lain, Wen Tian menyiapkan serangan juga. Kemudian mereka berdua melancarkan serangan bersamaan. Akibatnya dari benturan barusan membuat lubang besar. Lalu mereka kembali menyerang dengan kekuatan penuhnya. Sering! Diperlihatkan ayah Hengke bertekuk lutut dan bersimbah darah. Ternyata teknik pedang Wen Tian lebih hebat dari api pornik. Walaupun perbedaan selisih 1 tingkat, kekuatan Wen Tian cukup besar. Setelah ayah Hengke tewas, tak ingin membawa waktu, Wen Tian mengaktifkan Lotus Tracking. Itu dapat mengetahui aura dan darah Yunce di balik gunung. Wen Tian segera berangkat mengejarnya. Saat ini Su'er masih di perjalanan. Ia belum sampai tujuan. Beberapa saat kemudian, Wen Tian kini di belakang Su'er. Keberadaannya nampak jelas. Tak lama Wen Tian sudah menyusulnya, tepat di depan Su'er. Tuan Putri, kau tidak bisa lari dariku. Seakan Yunce dengan damai. Dan aku mungkin akan mengembalikan tubuhnya dengan utuh, ujar Wen Tian. Jangan harap aku menyerahkannya, meski aku harus mati, tutur Su'er. Mati? Oh baik, matilah. Kemudian Su'er mengeluarkan burung tersebut, yang awalnya kecil berubah menjadi besar. Su'er menaruh tubuh Yunce ke punggung burung tersebut. Ia meminta membawanya lari dengan kecepatan tinggi. Dan jangan pernah melihat ke belakang. Di saat Su'er memberikan perintah pada burungnya, secara tiba-tiba Wen Tian mendadak Su'er. Di bagian pinggang, tubuh Su'er bereaksi mundur. Seketika ia memuncratkan darah. Dasar Pak Tua jahat. Jangan banyak bicara. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan kakekmu di alam barca, ucap Wen Tian sembari tersenyum jahat. Su'er tersentak kaget dengan berita kurang baik itu. Alhasil Su'er termakan provokasinya. Ia tidak bisa membendung amarahnya. Lalu Su'er berambisi membunuh Wen Tian. Di saat pedangnya menusuk ke Wen Tian, namun saat disentuh oleh Wen Tian, pedang Su'er seketika hancur. Oleh sebab itulah ia tidak bisa berbuat apa-apa. Wen Tian mencekik Su'er. Akan tetapi itu dapat dihentikan dengan serangan kejutan. Energi hitam yang mengarah ke Wen Tian dapat mengalahkan Su'er dari cengkraman Wen Tian. Dirasa energi ini berbahaya, Wen Tian menghindarinya. Ternyata itu dilakukan oleh Fan Zhuchen. Sementara Zhuchen menyuruh Su'er pergi. Biarkan dia saja yang mengurusnya. Terlihat Su'er pergi menyusul Yunce. Dan kini tinggal Zhuchen dan Wen Tian. Hari ini aku akan menunjuk kamu kekuatan pedang nomor 1 di benak provinsi Second Continent, ujar Wen Tian. Berisik kau, majulah. Sembari Zhuchen mengeluarkan pedang iblis, lalu Zhuchen mengeluskan pedangnya. Dengan menjaga diri, Wen Tian bisa menangani serangan Zhuchen menggunakan pedang aura. Adu kekuatan akhirnya terjadi. Hal itu menyebabkan energi di area sangat kacau. Walaupun setelah ledakan besar, energi Zhuchen masih bertahan. Akan tetapi Wen Tian memuntahkan darah. Energi Zhuchen masih bertahan menyerang Wen Tian. Namun ketika serangan datang, Wen Tian yang belum siap dengan segala serangan, mau tidak mau dia menahan dengan badannya. Boom. Di sisi lain, pemimpin Holy Sanctuary lainnya sungguh tak percaya kekuatan Zhuchen bisa bersaing dengan Wen Tian. Hanya dalam beberapa hari saja, Zhuchen sudah di level yang sama. Setelah kejadian barusan, mereka bertiga berdiskusi jalan apa yang harus mau diambil, membantu Wen Tian atau mengejar Su'er dan Yunce. Dan kini sudah diputuskan, lebih bagus mengejar Su'er karena Yunce dalam kondisi terpuruk, sedangkan Su'er hanya bisa bertahan. Kembali ke pertarungan, Zhuchen merangsak maju. Ketika di depan Wen Tian, ia menebaskan pedangnya. Namun itu dapat dihindari oleh Wen Tian. Pada saat Zhuchen menyerang kembali, sedangkan Wen Tian dapat mengkonternya dengan menyerang pergelangan tangannya, sehingga pedang tersebut berhasil lepas dari genggamannya. Lalu Zhuchen mencoba meraihnya, namun Wen Tian tak membiarkan mendapatkannya. Ia juga mencoba meraihnya, akan tetapi mereka berdua saling menghalanginya dengan mengadu pukulan.
dan tepat mengenai sasaran ke dadanya satu sama lain, hingga mereka berdua terpukul mundur. Sesaat mereka berdua berhenti sejenak. Juchen, apa kau benar-benar berpikir kalau kita punya level kekuatan yang hampir sama, kau bisa lawanku, ha? Pengalaman 1000 tahunku bukan hal yang bisa kau dapatkan dalam 11 hari. Lalu Wentian berkata, ikat. Seketika tubuh Juchen memancarkan cahaya hijau. Apa? Jadi kau menggunakan cara curang? Hal tersebut membuat Juchen tidak bisa bergerak. Juchen, dunia ini sangat kejam, seperti kematian ribuan orang di klanmu. Apa hal itu tidak membuat belajar akan kehidupan? Ucap Wentian. Prioritas Wentian saat ini mendapatkan pedang iblis kembali. Lalu Wentian menggapai pedang tersebut. Pedang ini milikku. Pada saat pedang iblis digenggaman Wentian, seketika pedang tersebut melepaskan diri. Pedang itu kemudian mengeluarkan energi. Sontak Wentian terkejut. Energi tersebut mengarah ke Wentian hingga masuk ke kepalanya. Di alam bawah sadar, Wentian masih kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Roh iblis pun muncul. Jangan panik, aku hanya tidak bisa keluar dari genggamannya. Di saat aku menghancurkan jiwanya dan mengambil kekuatan milikku, waktu bersamaan, Fan Juchen sudah meninggalkan Devil Blood miliknya menggunakan kekuatanku, dan aku akhirnya terlahir kembali. Tidak disangka kemampuan Juchen sangat kuat. Bahkan aku yang sudah hidup jutaan tahun belum pernah melihat seperti ini. Jadi aku tidak berhasil, bahwa aku menjadi bonekanya dan tidak bisa menolak perintahnya. Tapi tak usah khawatir, aku sudah punya rencana. Kesempatan kali ini resikonya sangat besar, dan itu tergantung pada keberanianmu untuk bertaruh. Bertaruh seperti apa yuk? Tanya Wentian. Biarkan Juchen melahapmu. Wentian tersentak, tak percaya akan rencana hal itu. Apa itu mustahil? Roh iblis meyakinkan Wentian. Dengarkan aku. Teknik ini dinamakan Devil Blood Secret, dan saat diaktifkan, kultivasimu, hidupmu, dan bahkan jiwamu akan sepenuhnya dikuasai pada Juchen. Dengan kata lain, kau akan hidup bersama dalam satu tubuh. Tentu saja aku akan membantumu menekan jiwanya, agar kau bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi keputusan akhir ada di tanganmu. Kalau kau berani dan menang, pertaruhan mencapai level Devil Mystic bukan hal yang mustahil lagi. Jika kau kalah dalam pertaruhan, kau hanya tinggal dalam beberapa saat. Dengan begitu, Wentian setuju atas tawaran tersebut. Kalau sudah begini, ia akan mempertaruhkan segalanya. Kini Wentian tersadar. Sekarang ia mulai serius melawan Juchen. Matilah kau, Juchen. Terlihat dari samping keluar banyaknya pedang hitam yang akan menerjang Juchen. Juchen bersiap menerima serangan Wentian. Kau yang harusnya mati, Wentian. Dengan tekniknya, telapak tangan Juchen memunculkan mata. Serangan tersebut dapat diserap oleh Juchen. Ia sekuat tenaga menyerap gelombang pedang. Meskipun mampu melahap gelombang pedang yang begitu banyaknya, tentu itu menguras tenaganya. Jika saja tidak ada demonic energi, tentu saja Juchen bisa mati. Bocah, jangan merasa salah dulu. Apa kau pikir setelah menyerap gelombang pedangku sekali, kau bisa mengalahkanku? Sudah kau bilang sebelumnya, kau tidak akan bisa mengalahkan pengalaman jutaan tahun dengan beberapa hari. Karena sudah menelan bubuk pedang hitam, cukup untuk membuatmu kekuatanmu berhenti selama 15 menit. Hah? Apa aku percaya dengan kata-katamu? Ujar Juchen. Benar-benar saja, seketika seluruh tubuh Juchen mengeras seperti patung. Inilah saatnya Wentian melesat ke arah Juchen, mencengkamnya. Kini hidupmu sudah selesai. Sekarang, roh iblis, mari kita mulai. Scene berpindah di taman belakang istana kerajaan Illusory Demon Realm. Terlihat Ki Hong sedang menghadap menantunya, yaitu permaisuri iblis. Ia membawa pesan bahwa cincin pemisah ruang yang rusak sudah diperbaiki. Kini sudah bisa digunakan. Tanpa pikir panjang, permaisuri iblis beranjak dari tempat duduknya. Semenjak semuanya pergi ke benua Provence sekian kontinen, ia sudah lama tidak mendengar kabar dari suaminya. Selama dia pergi, ia akan menyerahkan semua tugas kepada mertuanya. Setelah itu, permaisuri iblis pergi, mengambil cincin pemisah ruang, lalu memasuki ruang tersebut. Scene kembali ke Seoul.
Saat ini dia masih berada di gunung salju. Rupanya Su-er merasakan detak jantung milik Yunce. Segera Su-er menyalurkan energinya. Namun di saat menolong Yunce, sayangnya beberapa pemimpin Holy Sanctuary keburu datang. Mengetahui hal itu, Su-er langsung pergi mengendarai binatang peliharaannya. Akan tetapi Yemisi menggunakan atribut petir agar Su-er tidak melarikan diri. Walaupun dapat menjerat Su-er, tetapi Su-er bisa meloloskan diri. Meskipun begitu, Su-er sudah dikelilingi 3 pemimpin Holy Sanctuary. Padahal sebelumnya mereka sudah punya hubungan dekat dengan Yunce. Tapi sekarang mereka malah mengambil kesempatan dari situasi ini demi keuntungan diri sendiri. Kalian jangan harap bisa menyentuh Yunce, kecuali aku sudah mati. Su-er mengeluarkan pedang, lalu keluarlah Spirit Phoenix. Mereka pemimpin Holy Sanctuary saling bergantian menyerang Spirit Phoenix milik Su-er. Dengan adanya hadangan mereka, ledakan pun terjadi di langit. Di saat pandangannya Su-er teralihkan, tak disangka Huang Jiwuyu telah memegang pundak Su-er. Dapat kau! Mau kemana kau Taung Putri? Huang Jiwuyu memeras pundak Su-er hingga mengeluarkan asap kebakar. Su-er mengerang kesakitan. Huang Jiwuyu berkata, "Katakan di mana cermin samsara? Yunce pasti memberikannya padamu." Namun Su-er memilih diam, tak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Karena tidak mendapatkan informasi tentang cermin samsara, Huang Jiwuyu menjagik lehernya, sedangkan tangan kanannya yang dialiri energi akan menusuknya. Di detik-detik nyawa Su-er akan melayang secara tiba-tiba. Slash! Serangan mengejutkan mengenai tangan kiri Huang Jiwuyu. Secara mengejutkan tangan Huang Jiwuyu terbakar. Tapi apa ini? Ini tidak bisa dipadamkan dengan kekuatanku, ujar celotehnya. Ia merengek meminta bantuan. Setelah api itu melahap tangannya, sayangnya Huang Jiwuyu telah menyadari bahwa api itu adalah Golden Crow. Dengan begitu ia memotong lengannya agar aliran api tersebut bisa dihentikan. Secara bersamaan penglihatan mereka semua tertuju di langit. Nampaknya di langit aura yang cukup mengerikan berkecambuk. Rupanya ada seseorang keluar dari ruang cincin. Ternyata itu permaisuri iblis. Terlihat raut wajahnya marah karena suaminya sudah tak sadarkan diri. Dengan segera ia maju menghampiri suaminya. Su-er bertanya kepada wanita itu, "Siapa kamu?" Sedikit informasi, jadi Su-er belum tahu kalau di hadapannya istri Yunce di Illusory Demon Realm. Permaisuri iblis menjawab, "Jika dia tidak mau mati, sebaiknya kau tetap diam saja." Lalu permaisuri iblis menyalurkan sumber kehidupannya agar bisa mempertahankan jiwa terakhirnya. Di waktu bersamaan, pemimpin Holy Sanctuary sedang merencanakan sesuatu. Kemudian mereka mengeluarkan senjata pamungkasnya, Kung Fei dengan Tiger Shield. Huang Jiwuyu mempunyai kanvas Saint God Pen, dan juga Yemisi dengan kipasnya bernama Summon Universe. Mereka sudah percaya diri dengan menggunakan artefak level tinggi, mungkin bisa mengalahkannya. Saat itu juga mereka langsung menyerang secara bersamaan. Kekuatan yang dihasilkan dari mereka bertiga begitu besar. Di sini Su-er mencoba menghadangnya. Ia meminta permaisuri iblis membawa Yunce segera pergi dari sini dan untuk menyerahkan yang satu ini padanya. Namun permaisuri iblis malah menyuruh Su-er mundur. Ia sendiri yang akan menghadapinya. Dia tidak gentar sedikit pun kalau melawan 3 keroco sekaligus. Ketika serangan gabungan dari mereka sudah mendekat, yang dilakukannya permaisuri iblis hanya menggerakkan satu tangannya. Serangan mereka terserap habis tak tersisa. Mereka dibuat terkejut, tak percaya akan hal itu bisa terjadi. Serangan yang mereka bangga-banggakan seketika lenyap seperti ditelan bumi. Efek dari serangan barusan membuat artefak mereka hancur, karena artefak mereka yang merupakan level tinggi dihancurkan dengan mudahnya. Tidak ada cara lagi untuk melawan permaisuri iblis.
Jalan satu-satunya lari dari sini secepatnya. Sebelum pemaisuri iblis bertindak beringas. Saat itu juga mereka kabur. Pemaisuri iblis menyadarinya. Ia tidak akan membiarkan begitu saja. Ia akan memberikan kenangan pahit pada mereka. Pemaisuri iblis mengirimkan serangan jarak jauh. Serangan begitu cepat menghampiri mereka masing-masing. Alhasil mereka tak sempat menghindar. Pada akhirnya menerima serangan. Meskipun mereka menerima luka, mereka berupaya kabur. Serangan susulan datang lagi. Pemimpin Holy Sanctuary sangat kesal. Ini suatu penghinaan. Mereka akan membalasnya nanti. Oh, mereka berhasil kabur ya? Karena suamiku tidak mati, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Pemaisuri iblis memanggil Su'ur. Hai, kau tunjukkan jalan ke istana Frozen Cloud. Baiklah, aku akan menuntun jalannya. Lalu Su'ur dan pemaisuri iblis berangkat dengan mengendarai Snow Beast. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan istana Frozen Cloud. Namun istana tersebut masih ada penghalang. Jadi mereka tidak bisa masuk. Su'ur mencoba menggedor-gedor dan memanggil nama seseorang. Sayangnya tidak ada jawaban dari dalam. Karena tidak ada jawaban, tak ingin menunggu lama, pemaisuri iblis menjebol penghalang istana. Karena kesabaran pemaisuri iblis setipis tisu, Su'ur dibuat terkejut atas tindakannya. Hal itu membuat para murid istana Frozen Cloud keluar. Siapa itu? Berani-beraninya memaksa masuk ke dalam istana Frozen Cloud. Sembari para murid sudah siap bertarung.